dari Mbah Khudori Rembang mengingatkan, ya, Dr. Nur Ihya, mohon jangan mengekspos keyakinan Anda ke medsos bahwa Nabi Adam punya ibu. Referensi jenengan tidak kuat, bertentangan dengan semua tafsir. Soal lain ini Mbah Nur ya, semua Mbah Khudori Rembang khususnya. Ya, kalau jenengan mau undang saya ke dalam jenengan khusus untuk debat, silahkan, saya siap. Ini, lawang kok Romo Yai Khudori dan kiai-kiai sepuh lainnya, lo keluarga saya juga gak terima kok. Nabi Adam kok punya ibu? Nabi Adam itu ya satu-satunya, ya. Nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kiai Haji Nur Ihya akhir-akhir ini mendapat pesan, mendapat SMS atau WA yang secara langsung masuk kepada WhatsApp beliau pribadi dari orang-orang yang memang tidak senang terhadap kajian Kiai Haji Nur Ihya yang disampaikan di media sosial. Dimana kalau kita perhatikan, Kiai Haji Nur Ihya lebih banyak mengungkap hal-hal yang jauh dari pendapat-pendapat yang normal, sehingga mengungkapkan tentang adanya hal-hal indikasi, misalnya contoh adanya indikasi hurufan dari Oknum Ba'alawi, kemudian membongkar terhadap kitab-kitab yang itu tanda kutip bermasalah, termasuk mungkin barangkali adalah pendapat-pendapat yang keluar dari pendapat mayoritas, sehingga di kalangan orang tertentu pendapatnya dianggap ini menyimpang atau keluar dari apa yang diyakini selama ini oleh kalangan mayoritas. Kiai Haji Nur Ihya mengeluarkan satu pendapat di mana katanya Nabi Adam yang merupakan asal muasal manusia pertama di muka bumi ini dikatakan memiliki ibu. Jadi Nabi Adam dikatakan mempunyai ibu kandung. Nah, dengan pendapat seperti ini kemudian banyak dan dikomentari miring oleh para kiai, kemudian langsung kiai yang tidak setuju dengan pendapat ini, dengan pendapatnya Kiai Haji Nur Ihya, langsung mengecat beliau pribadi dan siap untuk berdebat dan adu data. Nah, seperti apa klarifikasi dan penjelasan pendapat Kiai Haji Nur Ihya terkait dengan pendapat yang barusan saya sampaikan? Mari kita simak teman-teman klarifikasi, penjelasan sekaligus juga jawaban dari Kiai Haji Nur Ihya terhadap kiai-kiai yang barangkali hanya bacaannya itu-itu saja, tidak lebih luas jangkauan pemikiran terhadap kitab-kitab turusnya. Nah, untuk itu mari kita simak tanggapan beliau dalam video berikut ini. Selama ini banyak kiai-kiai pribumi Nusantara, Duriyah Wali Sanga yang masih protes, ya. Bahkan ada yang kirim WA ke kami itu dengan nada keras. Jadi baru 1 menit ini ya, masih ngirim terus. Dari Mbah Khudori Rembang mengingatkan, ya, Dr. Nur Ihya, mohon jangan mengekspos keyakinan Anda ke medsos bahwa Nabi Adam punya ibu. Referensi jenengan tidak kuat, bertentangan dengan semua tafsir. Soal lain ini Mbah Dori. Iya, namanya orang itu kan ya macam-macam lah ya. Ada yang merasa sudah alim, ya, sudah futuh, sudah selesai belajar, bahkan nantang-nantang saya ini mau debat sampai berapa puluh tahun gitu ya. Nah, ini kan termasuk bagian daripada kemunduran umat Islam. Ini tidak hanya ini toyo, banyak ya alasannya kaget saya melarang Simtud Duror, Sholawat Busyra, Ratib Al-Haddad, Bi Rasulillahi wal Badawi, dan seterusnya itu. Nah, macam-macam, kasusnya itu macam-macam. Di era keterbukaan informasi ini, ya, jangan bingung sendiri gitu. Jika tidak sesuai apa yang diyakini selama ini gitu loh. Intinya tidak ada perubahan dalam hal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Katanya saya menabrak tafsir sana, tafsir sini. Tafsir itu produk lebih dari 200 tahun yang lalu. Ada tafsir salaf, ada tafsir kholaf. Ada tafsir mutaqaddim dan ada tafsir mutaakhir. Jadi banyak kiai-kiai yang masih belum memiliki karakteristik moto semboyan semangat tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, lalu sudah mengklaim diri saya sudah alim. Nah, ini kasihan santri. Santrinya akan jadi apa ini gitu loh. Kalau toh memang belum tahu, ayo kita adu data gitu loh. Kan enak ya, semua kan by data. Wong Quran itu data, hadis itu juga data, ijma itu ya data, qiyas juga data. Jadi penyakit kita itu malas menambah ilmu dan pengetahuan yang selama ini diyakini. Terlalu was-was itu loh, bingung. Ya kok ngomong liberal, plural. Nah, ditantang sidik kayak ngono supaya terbuka ya, mengupgrade memori otaknya lah ya, supaya lebih besar lagi kapasitasnya gitu loh maksud saya itu. Langsung menghujat dan menyerang saya. Ya inilah kemunduran agama Islam, kemunduran kita bersama. Ya mohon maaf ini sebagai mukadimahnya ya, saya buka kehadapan panjenengan semua. Intinya kalau memang sudah merasa finish, habis, mentok ya, notok ya ilmunya, ya gak usah belajar lagi lah. Ya wes anggaplah apa yang saya katakan itu angin lalu saja, abaikan saja. Kata Gus Dur tuh, gitu aja kok repot. Jangan gitu, enak, kepenak dengan saya itu ya. Membahas masalah surga neraka di tafsir manapun tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Saya hanya berbicara tentang realita, fakta, data. Ya. Dan nanti kebanyakan kiai-kiai gitu, oh itu menyesatkan umat. Oh enggak, orang itu sudah cerdas semua. Justru kalau kita bercerita dongeng dalam hal agama, anak-anak muda kita itu akan menertawakan kita. Misalkan ya khutbah Jum'ah itu monoton, gitu-gitu aja lah. Padahal di internet itu sudah ada artificial intelligence, nggak perlu mendengarkan khutbahnya khotib yang monoton ya kan. Lebih baik membaca Google aja ya, materinya lebih bermakna ya. Inilah tantangan zaman Pak Kiai, para kiai semua, Mbah Hudori Rembang khususnya ya. Kalau jenengan mau undang saya ke dalam jenengan khusus untuk debat, silahkan, saya siap ya. Dari berbagai macam manuskrip kitab, data, ilmu, tasawuf, syariat, hakikat, makrifat, semuanya ada. Jadi begitu, tidak hanya Pak Hudori tapi semuanya. Banyak kawan-kawan kita itu yang bantah belum baca kitabnya. Sudah duluan bantah itu ya, ini orang malas membaca atau nggak bisa baca malah. Malas membaca, malas mutolaah lagi. Oleh sebab itu mohon dimaafkan ya jika ada ketersinggungan panjenengan semua. Bukan berarti niat untuk menghakimi, mengadili atau memutuskan kebenaran mutlak versi kami, bukan seperti itu niat kami. Hanya untuk tadi intisyarul ilmi, berbagi informasi. Ya kalau memang pendapat Pak Yai Hudori dan lain-lain ya tidak sepakat ya dengan apa yang kami mupakat ya, maka nggak apa-apa, berbeda itu nggak apa-apa ya, perbedaan itu rahmah. Cuma ya bedanya itu di masalah mencari ilmu sampai mati, itu saja. Bukan sampai alim, sampai tua, sampai sepuh, enggak. Kembali ke materi tema ngaji malam hari ini, yaitu Nabi Adam. Oh ini diprotes lagi sama admin. Admin saya ya protes, enggak apa-apa, saya layani. Lawang kok Romo Yai Hudori dan kiai-kiai sepuh lainnya, lo keluarga saya juga gak terima kok. Nabi Adam kok punya ibu. Nabi Adam itu ya satu-satunya ya, nafsin wahidatin wa khalaqa minha zaujaha
Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Sudah, gak usah dibahas lagi, ya buntu. Sudah kami sampaikan berkali-kali bahwa inna masala Isa indallahi kamatsali Adama khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Allah menjadikan Nabi Adam dan Nabi Isa itu dengan proses yang sama, yakni dari turab, dari unsur tanah, tapi diolah lalu menjadi buah, ya, dan diproses menjadi nutfah, lalu mudghah. Ali Imran 59 itu, ya, menjadi mudghah, ya, dari nutfah alaqah mudghah, lalu ditiuplah roh, ya, lalu dilahirkan ke alam nyata dunia kita, lalu hidup ada yang sampai tua, tapi sampai ada yang muda meninggal dunia, ditutup. Watarol ardo hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zaujin bahij. Itu gambaran antara plug and play. Ketika kita nancep flash disk ke komputer itu langsung aplikasinya nyambung, kompatibel namanya. Lalu buka, numbuhkanlah, ya, manusia-manusia baru setelah kematian satu desa, satu negara, akibat perang, akibat bencana alam, ya, akibat wabah dan lain sebagainya. Lalu tumbuh manusia-manusia baru, ibarat bumi yang mati dihujani oleh air, ya, lalu menumbuhkan riak-riak kehidupan di dalamnya. Dan itu perlu proses, tidak hanya puluhan tahun, tapi jutaan tahun manusia sudah ada di planet bumi ini. Jadi tidak hanya Pak Yai Khudori dan kiai-kiai lain, ya semuanya. Saya itu sudah percaya bahwa banyak yang memprotes apa yang saya sampaikan ini, tapi ayo kita belajar bersama, gitu loh. Dan ayo berdasarkan data, tidak boleh hanya swawasa prasangka atau suudon saja terhadap saya tanpa mampu membuktikan datanya, kan gitu. Ayo pikir bersama, apa gunanya la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, fa'tabiru ya ulil albab dan lain sebagainya. Jadi ayo bareng-bareng belajar, olah rasa, olah raga, olah akal kita, ya, supaya semakin tajam intuisi, lalu bisa menemukan hal-hal baru yang dulu belum ada. Ya. Intinya Ali Imran 59. Ya, Ali Imran 59. Dikembangkan lagi ke Al-Hajj ayat 5. Itu proses manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala, tidak dari tanah secara langsung, tapi proses. Bahasa Al-Quran, bahasa kitab suci itu samawi, ya, banyak yang memiliki arti bukan muhkamati tapi mustabihati. Perlu analisa lebih teliti lagi. Kalau misalkan dikatakan saya menabrak tafsir-tafsir yang ada, ya memang iya. Memang iya. Mas Anom, Ali Imran 59, matur Mas Anom nggih. Misalkan Mas Anom nggak setuju dengan pendapat saya bahwa Nabi Adam itu punya ibu tidak punya bapak, seperti Nabi Isa punya ibu tidak punya bapak, ya nggak masalah. Berbeda kan, yang penting bersaudara. Tapi tetap belajar terus, mencari data, kan begitu. Dipikir-pikir, pikir-pikir. Ketika kita membaca teks ayat tertulis, lalu kita aplikasikan dalam ayat yang tercipta. Lebih luas dan lebih banyak ayat-ayat yang ada di alam semesta daripada yang tertulis data. Nggih, matur suwun Mas Anom, nggih. Linda Jenong dalam tumut nguping kiai nggih, monggo Mbak Linda Jenong, monggo silakan. Pak Rahmadi Udi, kenapa KPI benci baca Quran langgam Jawa kiai? Sebenarnya membaca Al-Quran langgam Jawa itu kan Jawa kan ya macam-macam. Nek lagu dolanan ini nggak boleh. Leri-ler, leli-ler itu nggak boleh. Tapi nek lagu misalkan pangkur ya kan ada. Jadi Pak Rahmadi Udi,
Jadi membaca Quran itu, saya pun kalau misalkan qori dengan langgam Jawa yang berlebihan, tapi nadanya tidak nada yang megatro, pangkur, pucung, yang tidak itu. Ini kan termasuk nada tua. Misalkan lagu dolenan mocopatan sing guyonan, ya itu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi nek lir ilir itu ada nada yang penuh dengan penghayatan. Lir ilir tandure wis sumilir ta ijo royo. Lah itu boleh. Tapi nek kedolan lir ilir tandure wis sumilir itu dolanan. Nah, ini kalau diterapkan ketika membaca Al-Qur'an itu nggak boleh. Ya, enggak. Saya kadang-kadang kalau di istana kemarin pada waktu Pak Jokowi menjadi presiden itu saya kadang-kadang kurang sepakat juga. Karena apa? Nanti ada yang panjang dipendekkan, ada yang pendek dipanjangkan demi kepentingan nahum atau nada lagunya. Gitu. Tapi misalkan lagu mocopatan, ya, yang kelas tinggi, ya, mendekati kematian, ya, seperti pucung kan mati, pocong, ya, megat roh, keluarnya roh, megat roh. Nah, itu nadanya itu nada menyentuh gitu loh. Nada menyentuh, ya. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim falamma an ja'al bashiru alqahu ala wajhi fartadda basira qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Boleh-boleh saja. Yang penting bukan nada lagu dolanan.